Yang saya hormati para pimpinan partai yang hadir pada saat ini, ada Gerindra, ada Golkar, ada Hanura. Yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Sumber Daya dari Partai Golkar yang hadir bersama kita pada saat ini, pengusaha kita, Ibu dari CP Eka Putra, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, para barisan perempuan rakyat yang ada di Kadipada dan yang ada di Wekambala yang baru saja tadi dikukuhkan. Selamat sore untuk kita semua. Sore. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Itulah makanya negara memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya lewat sebuah demokrasi politik. Saat ini kita memasuki demokrasi politik yang sebenarnya. Rakyat diberikan kuasa untuk memilih pemimpinnya. Karena itu, tentu rakyat cermat memilih pemimpin. Memilih pemimpin yang tidak punya beban pada masa lalu. Tapi pilihlah pemimpin yang punya beban di masa depan. Pemimpin yang tidak punya beban di masa lalu adalah pemimpin yang berupaya dengan orientasi tinggi, secara ikhlas, jujur, bertanggung jawab untuk membawa rakyat pada beban yang akan datang, pada beban yang akan dia pikul pada masa depan. Pemimpin yang mempunyai beban masa lalu adalah pemimpin yang berhutang kepada masyarakat. Hutangnya apa? Janjinya belum dia penuhi pada masa yang lalu. Semua mimpi-mimpi, semua harapan, semua tawaran politik belum diselesaikan pada masa yang lalu. Itu beban masa lalu. Tapi pilihlah pemimpin yang mempunyai beban masa depan. Beban apa masa depan? Pemimpin yang mempunyai beban bagaimana mengangkat rakyatnya dari kemiskinan, bagaimana mengangkat rakyatnya dari kemelaratan, dan bagaimana memikul beban rakyatnya untuk menuju pada sebuah kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan dari sisi pembangunan. Bapak Mama yang saya kasih dan saya cintai, saya ini sekda orang ketiga di Kabupaten Sumber Daya, dan satu saja sekda di Kabupaten Sumber Daya pada waktu yang lalu ya saya. 8 tahun lagi baru saya pensiun. 8 tahun lagi saya masih menduduki jabatan sekda. Tapi saya memilih untuk meninggalkan jabatan sekda. Karena apa? Karena air mata rakyat. 17 tahun saya mengabdikan diri di Kabupaten Sumber Daya ini. Selama kabupaten ini berdiri sampai tahun 2024, saya melihat ada tata kelola pemerintahan yang tidak menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Kebutuhan apa yang mendasar dari masyarakat yang belum disentuh oleh pemerintah pada masa yang lalu? Kebutuhan dasar ini salah satunya tadi yang disampaikan, air. Air ini masalah vital di Kabupaten Sumber Daya, terutama di kota dan lurah. Kita semua kesulitan. Air mata kita jatuh. Tiap hari kita berpikir tentang air, tetapi itu belum dipikirkan oleh mereka pengambil kebijakan pada masa yang lalu. Dan sampai 17 tahun kita masih terus menjatuhkan air mata karena memikirkan air yang terus menghantui perjalanan hidup kita. Yang kedua apa? Masalah infrastruktur jalan. Contoh macam di Kadipada dengan Wekambala ini. Kadipada Wekambala ini menjadi wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan. Dia menjadi wajah daripada pemerintahan yang sebenarnya. Dia menjadi gambaran daripada wilayah pemerintahan yang sebenarnya. Tapi di tempat ini, infrastruktur jalan seperti yang kita saksikan tadi. Ada jalan yang dibuat oleh Belanda pada waktu yang lalu, belum disentuh oleh pemerintah selama kabupaten ini berdiri. Itu beban paket rakyat pada masa yang akan datang. Paket rakyat ini memikul beban rakyat. Paket rakyat mengetahui air matanya rakyat. Paket rakyat mengetahui penderitaannya rakyat. Paket rakyat mengetahui apa yang dirasakan oleh rakyat. Karena paket rakyat lahir dari rahimnya rakyat. Dari rahim lo dari beri pada yang melalui. Dan kami orang pemerintahan tunai berada dalam sistem proses birokrasi, mengetahui jalannya birokrasi sejak kabupaten ini berdiri sampai hari ini. Kami tahu begitu banyak keprihatinan rakyat oleh karena belum disentuh oleh pemerintahan. Kabupaten Sumber Daya termasuk salah satu kabupaten termiskin di NTT.
belakang sekali dengan keadaan pimpinannya. Terkaya ketiga di Nusa Tenggara Timur. Jadi ketika, maksud saya, dosa terbesar daripada seorang pemimpin, ketika dia menjadi pemimpin, dia makin kaya dan rakyatnya makin tenggelam dalam kemiskinan. Itu dosa daripada seorang pemimpin. Yang kedua, kita tidak perlu memiliki pemimpin yang terlalu cerdas. Kita butuh pemimpin yang punya hati, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan hati. Dia mengetahui air mata rakyatnya, dia mengetahui penderitaannya rakyatnya. Dia dosa terbesar daripada seorang pemimpin ketika dia mengalami kemewahan di atas dan rakyatnya mengalami kelaparan yang begitu prihatin. Itu tidak boleh terjadi. Jadi saya pikir rakyat sudah cermat memilih pemimpin di Kabupaten Sumberjaya ini pada masa yang akan datang. Bapak Mama yang kasih, saya memahami betul persoalan kompleks, persoalan yang kompleks di Kabupaten Sumberjaya ini. Karena saya sekda.